Eh, Oke, ini ada recording in progress. Tigarit. Nah, teman-teman, selamat datang. Kembali saya ucapkan ke teman-teman. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan ya ke teman-teman Kalbisar di tengah-tengah jadwal kuliahnya, di tengah-tengah jadwal santainya masih ingin ikut ya dalam sosialisasi internasional internship ini. Tentunya pastinya gitu ya dengan ilmu dan pengetahuan serta informasi yang teman-teman nanti akan dapatkan. Saya harapkan bisa menjadi bekal nih untuk teman-teman. Mau itu mungkin tidak sekarang ya bisa dapat langsung manfaatnya, tapi nanti in the next in the next future gitu ya untuk teman-teman masing-masing gitu. Nah, teman-teman, agenda hari ini tentunya kita awali dengan pembukaan yang saya sudah lakukan. Lalu nanti saya akan berikan ke teman-teman terkait guide acara ya atau aturan acara pada hari ini, lalu akan nanti masuk ke sesi materi. Dan saat sesi materi teman-teman boleh banget untuk interaksi ya di kolom chat gitu dengan pihak Bright, misalkan lagi ada materi apa gitu, teman-teman bisa langsung tanyakan, nanti akan ditampung oleh pihak Bright, nanti kita diskusi dalam sesi Q&A ya teman-teman gitu. Nanti setelah sesi materi pastinya seperti yang saya sudah bilang ada sesi Q&A, nanti kita foto bersama dan kita tutup bersama gitu ya dengan pengisian kuesioner seperti biasa. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk rules webinar atau sosialisasi ini tentunya teman-teman tahu ya, untuk menjaga kondusivitas, ya mic dan mungkin bagi yang nanti mau sesi Q&A gitu ya, mungkin bisa raise hand dulu gitu ya, bisa raise hand dulu ke lalu nanti kita tampung, kita urutkan dulu gitu ataupun ada yang ingin bertanya di kolom chat gitu silahkan gitu. Tapi mungkin jangan tiba-tiba langsung tanya gitu ya. Kaget takutnya. Takutnya dari pihak brand internship kaget, dari saya juga kaget gitu. Jadi hopefully teman-teman bisa ancang-ancang dulu nih kasih reaction ataupun mau personal chat ke saya di direct message boleh banget gitu kan, kak mau tanya kak gitu, atau kak izinin aku bertanya langsung dong, penasaran nih gitu, boleh banget gitu. Lalu juga teman-teman di sini acara kita kita tentunya sesuai ini ya, sesuai jadwal ya, 14 jam 2 siang sampai jam 4 sore. Nah, fully kita bisa selesaikan ini sampai jam 4 sore supaya agenda teman-teman mungkin yang mau jalan atau mau istirahat atau mau makan sore sama keluarga itu tidak terganggu ya gitu. Lalu juga teman-teman tentunya di sini eh, teman-teman nanti di akhir acara akan ada kuesioner, silakan teman-teman isi. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi saya mau mengenalkan Bu Fania ya dari Baik Internship. Halo Ibu, Halo selamat Pak siang. Adriano, salam kenal Pak. Salam kenal semua teman-teman dari Kalbis Institute, Kalbiser ya. Thank Iya, you selamat. Pak Adriano, Iya salam Ibu sehat Fania. semuanya. Thank you. Nah, kita kita mau ngetes dulu nih, Bu. Kita mau ngetes dulu antusiasme dari partisipan-partisipan dari Kalbis Institute nih terhadap acara hari ini nih. Saya mau nanya, saya biasanya begini, saya tanya apa kabar teman-teman Kalbiser, nanti teman-teman di sini akan merespon di kolom chat ataupun lewat reaction gitu. Jadi teman-teman Oke, silakan ya gitu, direspon di kolom chat dengan bebas mau meresponnya gimana pun gitu ya. Bagaimanapun gitu, di reaction juga boleh, ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau, ada yang lagi senang, boleh banget ditaruh nanti ya. Saya mungkin tanya dari sekarang ya. Tiga, dua, satu. Apa kabar teman-teman Kalbiser? oke. Oh, duh, ada yang Halo seneng tuh Garini. sip. Oh, ada Garini Tiara Senja nih. Wah, ini senior senior ini nih. Senior ilmu komunikasi nih. Garini, nih bisa ikut nih program Bright Internship nih. Kamu kan ingin sangat hebat sekali dalam berbahasa Inggris. Nah, ini ada yang jawab, oke, oke, halo, baik nih. Katanya. Iya nih, antusias, kata Garini. Siap, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respon dan yang belum mungkin masih ini ya, masih galau. Silakan nanti diikuti aja sesinya dari Break Internship. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan personal lewat direct message ataupun langsung di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi. Dari Ibu Fania, saya persilakan untuk menghandle acara ini ya Bu ya, menyampaikan materi ke teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A ya Bu. Ya, Terima kasih. siap Pak Adriano, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Saya Fania dari Bright Internship. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian teman-teman semuanya. Karena waktu itu mungkin sekitar bulan
di tahun lalu ya, kita sempat bertemu juga nih dengan Kalbis Institute dalam program Qatar Internship FIFA World Cup 2022. Nah, kali ini kita ketemu lagi nih untuk membahas program internship yang jauh lebih luas, yang terbuka untuk semua jurusan, dan selain itu kita juga membuka berbagai program internshipnya, nggak cuma di Qatar aja, tapi ada banyak pilihan bagi teman-teman. Saya langsung aja untuk share screen ya untuk materinya hari ini. Oke, jadi sebelumnya ini saya mau tanya dulu ke teman-teman dari Kalbiser. Kira-kira teman-teman ini maunya internshipnya kemana? Mungkin ada bayangan nih, nanti one day saya mau tinggal di negara mana gitu ya. Jadi kalau misalnya tinggal di negara sana mau ngapain gitu? Waktu mau kerja atau mau studi, tapi mungkin boleh share di chat dulu teman-teman ini kira-kira ada impian mau kemana, ke negara mana gitu. Mungkin bisa dibantu Pak Adrianus dan juga teman-teman sekalian ya, kita juga perlu mengangkat antusiasme dari teman-teman ya. Oke, Benar-benar. Silakan Dodo. country. Ada yang menjawab tuh. English speaking country aja. Wah, banyak banget dong kalau English speaking country kali ini. UK, Australia. Oke, kita juga ada nih untuk internship di UK dan Australia. Kalau dari Gary ini mungkin mau di mana? Spesifiknya English speaking country karena kan ada banyak juga ya, ada UK, Australia, dan New Zealand, dan juga lainnya. Timur Tengah, yes, kita juga ada di Middle East, of course USA, oke. Belanda, New Zealand, UK, oke. Oke, teman-teman, thank you untuk jawabannya tadi ya. Karena kita memang dari beberapa negara yang tadi teman-teman sebutkan, kita tentunya of course kita menyediakan untuk teman-teman bisa berangkat ke sana untuk bisa internship, untuk memiliki pengalaman yang tadi kalau Pak Adrianus bilang ya, kalau internship di Indonesia juga sama hebatnya. Tapi kalau internship di luar negeri, yes ada bedanya juga gitu ya. Oke, nah jadi kalau dari teman-teman, saya mohon izin untuk memperkenalkan siapa itu Bright Internships terlebih dahulu. Sorry, sebentar. Oke. Since 2015, Bright Internships has a mission to provide meaningful experience for students through the world's best internship program. Up until today, we have successfully placing 100 students to get their dream internship in various companies, from startup to multinational worldwide. We will take care of your pre-departure process until the end of your program, as well as build a customized program depending on your necessity. These students have started their international career journey. They challenge themselves to live out of their comfort zone and be part of the international work team. If you're ready to be the next, don't be hesitated to contact us because we are here for you. Bright Internships is your first step before getting hired. Oke, jadi kalau dari Bright Internship sendiri, kita sudah berdiri teman-teman dari tahun 2015. Jadi semenjak dari tahun 2015 itu kita sudah membantu teman-teman untuk bisa internship di luar negeri ataupun di Indonesia. Cuman kalau hari ini kita lebih membahas di international internship-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya beberapa alumni dari Bright Internship sendiri setelah mereka selesai melakukan masa magangnya, ada juga yang diterima di Google di United Kingdom, kemudian ada juga yang jadi entrepreneur gitu ya untuk membuka kafe dan lain sebagainya. Jadi of course internship ini juga menjadi salah satu bagian untuk jadi bisa pijakan karir gitu ya untuk bagi teman-teman semua. Nah kalau misalnya dari teman-teman nih biasanya internship expectation-nya tuh apa sih? Kadang kan kalau misalnya, kalau dulu zaman saya kuliah ya, waktu itu tahun saya angkatan 2015 gitu ya. Jadi waktu masih kuliah itu merasa bahwa magang itu adalah beban gitu ya. Udah beban, kemudian ada SKS, kemudian harus mencari perusahaan, terus masih janjian dulu sama teman-teman, magang di mana gitu kan. Kalau misalnya nggak satu perusahaan, nggak mau gitu. Dulu itu waktu saya kuliah memang saya sempat ambil kuliahnya 3,5 tahun aja karena mau skip untuk nggak mau magang gitu ya. Tapi ternyata sekarang itu sangat beda banget zamannya.
sekarang apalagi sudah didukung sama pemerintah ya, ada program MBKM dari Mas Nadiem gitu ya, untuk bisa teman-teman at least ada pengalaman baik internship atau study abroad atau double degree dan lain-lain sebagainya. Tapi yang pasti ada international exposure-nya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mungkin membayangkan nih, ya kalau misalnya internship itu kadang ya tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi. Misalnya teman-teman di sini belajarnya digital marketing kalau yang di jurusannya di Kalbis. Kemudian waktu terjun langsung di dunia profesional, waktu pertama kali magang, mungkin ada yang mikir nanti takut nih kayak yang di foto ini disuruh bikin kopi atau disuruh fotokopi gitu ya. Tapi kita sangat dengan Bright Internships kita sangat meyakini bahwa teman-teman waktu melakukan masa internshipnya pasti kita akan mendampingi teman-teman bahwa kalian akan mendapatkan internship yang sesuai dengan apa yang kalian pelajari, apa yang kalian inginkan gitu ya. Jadi kita pasti masih menaungi teman-teman gitu. Nah, terutama selain didukung oleh program Mas Nadiem nih, MBKM dari Kalbis Institute juga sangat support bagi teman-teman untuk bisa berangkat ke luar negeri, untuk bisa internship. Nah, terutama apalagi disupportnya dalam bentuk scholarship ya, nanti akan dijelaskan di belakang mengenai scholarship-nya, tapi yang pasti dari Kalbis Institute sangat mendukung kalian gitu. Nah, kalau misalnya mengikuti program dari Bright Internships itu, program magang ini adalah sesuatu yang tidak seperti saya bayangkan waktu dulu kuliah ya, kayak jadi beban magang itu. Nah, tapi kalau misalnya dari teman-teman mengikuti program magang yang saat ini dengan Bright Internships dan juga didukung oleh Kalbis Institute, yang pertama nih, teman-teman bisa mendapatkan flexible start date. Jadi nanti kita terserah teman-teman itu mau mulainya kapan gitu ya. Kita selalu open along the year. Jadi kalian teman-teman mau mulainya misalnya bulan September, kita juga bisa. Yang pasti at least ada masa 6 bulan untuk kalian bisa menyampaikan dulu ke tim kami, kita akan bantu persiapkan. Tapi kalau misalnya terlalu mendadak, misalnya Kak aku butuh nih internship-nya bulan depan, oh sorry mungkin kita bagi Bright Internship juga agak kewalahan gitu ya. Tapi kalau misalnya at least kita ada 6 bulan masa persiapan, of course kita akan sangat happy untuk membantu kalian gitu. Jadi kapanpun kalian mau internship baik dalam masa akademik ataupun di luar masa akademik, misalnya kalau ada libur antar semester itu ya biasanya kan ada mungkin 1-2 bulan. Kalau kalian mau menambah skill, mau latihan untuk bisa terjun di dunia profesional, it's okay. Kita sangat mendukung sekali ya. Nah, selain itu juga kalian nanti waktu saat international internship, of course dong, English speaker supervisor. Kalian pasti bertemu dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris, ataupun nanti kalian bisa belajar macam-macam nih. Misalnya ada yang dalam satu kantor gitu ya, bertemu dengan orang Thailand, dengan orang Vietnam, kemudian dari orang UK. Itu kan mereka bahasa native, kalau ngomong bahasa Inggris kan kadang berbeda-beda cara logatnya. Itu kalian bisa latihan juga gitu. Nah, tapi yang paling terpenting adalah nggak perlu takut. Kalau soal internasional berarti Inggrisnya harus cakep dong. Internasional berarti Inggrisnya harus fluent. No, ya, big no. Kalau misalnya dengan Bright Internships, kalian of course bisa tetap magang tanpa harus IELTS ataupun TOEFL. Gitu ya. Yang pasti nanti teman-teman of course nanti dalam masa persiapan juga bisa dibantu, didukung oleh Kalbis Institute untuk bisa nanti kalau misalnya kalian mendaftar program magang internasional, kalian akan dituntun ada kelas-kelas bahasa Inggris tentunya yang disiapkan oleh Kalbis Institute gitu ya. Jadi untuk IELTS dan TOEFL no worry karena tidak ada syarat seperti itu. Kecuali kalau misalnya mau ke negara New Zealand dan United Kingdom ke UK itu memang harus ada IELTS. Tapi untuk di negara lain kita tidak ada, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kenal, aduh international internship, jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Oke, kemudian selain itu kalian juga ini yang tadi tidak perlu ya khawatir untuk disuruh bikin kopi, disuruh fotokopi ataupun bagaimana, tapi kita akan make sure untuk bisa hands on real projects gitu ya. Karena teman-teman alumni ataupun saat ini yang student dari Bright Internships yang juga sedang magang baik di Dubai ataupun ada yang di Thailand, itu mereka semua memang benar-benar dalam bidangnya gitu internshipnya gitu ya.
Selain itu juga teman-teman bisa kenal dengan international work team gitu ya. Kalian bisa cari teman-teman baru, of course gitu ya. Kadang biasanya kalau dari students-nya Bright Internships kadang juga cerita, ya nih udah kenalan, udah hubungan baik di LinkedIn, kemudian masih sekarang mungkin adanya pandemi ya, mereka sudah stop untuk internship, tapi hubungannya itu masih berjalan dengan baik gitu dengan teman-teman yang pada saat mereka bertemu di luar negeri. Jadi of course karena networking itu penting juga ya, salah satu aset bagi kita semua gitu ya untuk bisa dalam memenuhi karir kalian gitu. Selain itu juga belajar bahasa baru, kemudian culture baru, ketemu banyak orang, of course kalian belajar banyak hal baru. Malah itu nanti dari new language dan culture-nya itu bisa menjadi acuan bagi kalian. Aku mau deh untuk stay di sini gitu, untuk mau tetap strive kalian bahwa meskipun magangnya susah ataupun nanti kerjanya susah gitu ya, ada banyak rintangan, tapi itu yang justru membuat kalian kangen gitu biasanya. Kalau dari anak-anak teman-teman mahasiswa gitu ya, yang internship. Jadi di situ karena adanya lingkungan yang suportif juga dan of course dari Bright Internships dan juga Kalbis Institute kita semua akan support. Jadi kalau misalnya kalian ada khawatir ini ada masalah dan lain-lain, kita akan siap untuk support. Kemudian yang paling terakhir, yang paling penting adalah travel the world. Ini dari Kalbis Institute memang bekerja sama dengan Bright Internships ya, untuk selain kalian ini magang, kalian itu dikasih kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena tadi kalau misalnya dulu waktu awal-awal kita berbincang dengan tim Kalbis Institute, teman dari manajemennya itu bilang, iya kasihan nih mahasiswa mungkin ada bosan gitu ya untuk bisa ikut kelas, kemudian Zoom dan lain-lain, tapi dengan itu Kalbis Institute menjawab permasalahan kalian, keluh kesah kalian gitu ya. Kalau misalnya ini adalah internship adalah salah satu ajang untuk kalian bisa travel the world dengan menambah pengalaman. Oke, nah kita langsung masuk aja di program yang pertama. Jadi melalui program internship ini kita terbuka untuk semua jurusan, terutama yang global non-hospitality internship ini. Jadi kalau yang non-hospitality internship ini, jadi maksudnya bagi teman-teman yang ada di jurusan accounting, jurusan manajemen, kemudian jurusan IT, dan lain-lain sebagainya, itu kalian bisa ikuti program internship yang non-hospitality ini. Nah, kalau dari destinasinya ini kemana aja sih kalau mau internship? Nah, ini bisa ada dari Asia, kemudian ada dari Middle East, tadi ada yang bilang Middle East ya, kemudian ada Eropa, jadi kalian nanti bisa milih nih mau kemana. Of course, mungkin kalau misalnya dikasih 4 pagi ini bingung kan ya, aduh udah ada 17 negara, mau kemana nih? Nah, mau ke Maldives atau ke Australia atau ke Jepang, itu kan bingung. Tapi jangan khawatir, karena nanti dari timnya Bright Internships dan mungkin dari timnya Kalbis Institute juga bisa membantu kalian untuk mencocokkan nih dari segi pengalaman kalian mau kemana gitu ya, kemudian dari jurusan kalian, peminatan dan lain-lain, kita akan bantu mengerucutkan kalian supaya nanti dari skill yang teman-teman punya itu bisa tepat sasaran nanti internship-nya gitu mau kemana. Nah, ini berikut untuk jurusannya, ini bisa semua jurusan yang ada di Kalbis Institute kita bisa cover untuk program internship-nya. Jadi kalian mau internship di mana atau misalnya cross industry. Misalnya nih kalian di jurusan digital marketing gitu ya. Kemudian ada skill untuk virtual reality misalnya gitu. Kemudian kalian mau mencoba untuk bisa belajar lebih lanjut mengenai VR dan lain-lain. Kalau di kami of course dari Bright Internship sangat welcome, tapi kita kembalikan lagi, kalian bisa diskusi dulu dengan Kaprodi masing-masing ataupun dengan juga Kalbis Career Center untuk bisa berkonsultasi apakah mengenai pemagangan tersebut, apakah ada konsekuensi akademik dan lain-lainnya. Tapi of course kalau dari cross industry ataupun kalian mau tetap line dengan industrinya, internship-nya kita sangat welcome. Nah, untuk dari durasinya sendiri, kita open nih untuk 2-12 bulan. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman misalnya mau magangnya sampai 12 bulan, kita oke. Tapi kembali lagi, kalau misalnya dari keputusan akademik dari Kalbis, itu ya, at least kalian teman-teman bisa internship durasinya 6 bulan. Gitu.
Oke, nah yang kedua nih ada program Asia Virtual Internships. Nah kalau Asia Virtual Internships ini berarti kayak kayak gimana ya? Berarti kayak kuliah gitu ya? Kalian teman-teman tetap tatap muka dengan via online gitu ya, tapi dengan tim yang diverse gitu ya, dengan tim internasional. Nah kalau dari negaranya sendiri di mana aja sih? Of course ya, ada di Singapura, di South Korea, China, Vietnam, Thailand, dan Hong Kong. Jadi nanti kalian ini bisa tetap magang, misalnya ada khawatir nih dari orang tua, tidak diperbolehkan untuk bisa keluar negeri, tapi kalian tetap mau dapat international exposure-nya. Ini adalah salah satu solusi buat kalian untuk bisa mendapatkan international vibes gitu ya dalam program internship-nya. Jadi ini kalian bisa mengikuti, of course, Asia Virtual Internship. Untuk durasinya sendiri 1-3 bulan, tapi nanti kalau misalnya kalian mau diperpanjang nih sampai 6 bulan mengikuti program dari Kalbis Institute, of course kita juga bisa, tapi nanti bisa dikomunikasikan ke timnya Break Internships gitu. Nah untuk yang Asia Virtual Internship ini serunya adalah kalian itu bisa satu grup sama teman-teman gitu. Jadi kita terbuka meskipun kalian nanti mau 1 orang nih sendirian mau internship juga bisa, atau 2 orang juga bisa sama temannya, tapi kalau lebih seru lagi 3 orang. Jadi satu kesatuan gitu ya. Nanti kan biasanya kalau teman-teman yang dari studentnya Brain Internship itu biasanya mereka satu geng gitu, satu geng pertemanan itu mereka ikut bareng internship. Jadi nanti project kalian sama di perusahaan yang sama, jadi kalian of course lebih solid gitu ya. Sudah enak, sudah kenal dengan teman-teman kalian dan mengerjakannya juga bareng gitu. Of course ini juga seru juga karena kita juga ada program baru ini bagi teman-teman untuk kita launching bahwa sebentar lagi kita mau buka destinasi untuk Europe Virtual Internship. Nah, kalau yang saat ini kan ada di Asia Virtual Internship yang baru saya sampaikan, tapi sooner or later kita akan launching Europe Virtual Internship. Untuk mau tahu lebih lanjutnya, kita bisa follow di Instagram kami @brightinternships, atau nanti kita juga bisa informasikan ke Kalbis Career Center ya untuk informasi lebih lanjutnya apabila ada perubahan dan pembaharuan program internship-nya. Gitu. Oke. Dan kemudian untuk industrinya sendiri nih, teman-teman dari jurusan mana aja sih yang bisa ikut Asia Virtual Internship? Of course, kalau dari Kalbis Institute, semuanya kalian bisa ya untuk ikut ya, ada di bisnis, communication, art and design, IT, entrepreneur, media and journalism, sampai marketing and teknologi. Jadi kalian of course sangat bisa untuk mengikuti virtual internship ini. Nah, kalau misalnya nih kalian sudah mendaftar untuk internship, terus kalian kan masih membayangkan, oke, kalau daftar internship ditempatkan di perusahaan mana ya nanti kira-kira. Nah, kalau dari Bright Internship sendiri, kita berjejaring dengan 800 perusahaan lebih ya secara global, secara worldwide. Jadi nanti mulai ada yang dari startups, small and medium enterprises, sampai multinational corporation. Jadi teman-teman ini yang dari Kalbis Institute pasti mendapatkan tempat magang, gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, karena memang perusahaan di luar sana itu banyak banget teman-teman. Kadang kan kalau misalnya kita mendaftar magang atau mencari job vacancy atau apa, kita kan merasa bingung kan ya. Iya, kadang carinya di LinkedIn atau di Jobstreet dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dengan Bright Internships, kalian pasti bisa mendapatkan tempat magang gitu ya, karena kita berjejaring dengan 800 company lebih, jadi no need to worry, kita akan bantu semua prosesnya, baik pendaftaran, kemudian nanti seleksinya bagaimana, kita akan mendampingi teman-teman gitu. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita juga ada program yang ketiga nih, Hospitality Internship. Sama ya, jadi nanti teman-teman akan ditempatkan di hotel-hotel yang berafiliasi dengan, kalau misalnya di Qatar, nanti teman-teman bisa internship-nya ikut dengan berafiliasi dengan hotel-hotel yang berafiliasi dengan FIFA World Cup gitu. Tapi untuk secara general, Hospitality Internship kita ada di 8 negara, yaitu ada di Perancis, di Maldives, Thailand, Qatar, UAE,
Malaysia, Vietnam, dan juga ada di Jepang gitu. Ini sangat banyak sekali pilihannya. Kenapa kalau misalnya hospitality internship ini juga salah satu jadi program favoritnya Bright Internships gitu ya. Karena nanti untuk penjelasannya saya akan jelaskan di belakang. Nah ini seperti yang kita mention juga ya, kalau misalnya dari tahun lalu bagi teman-teman yang sudah ikut di info session Qatar Internship, kita masih membuka bagi teman-teman yang mau join di Qatar Internship ini di FIFA World Cup 2022. Untuk durasinya sendiri bisa mau 3 bulan bisa, mau 6 bulan bisa. Nanti kalian tinggal komunikasikan saja dengan kita sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Dan ini hospitality internship ini bersifat open for all major. Jadi nggak perlu khawatir, Kak aku dari jurusan IT, tapi mau belajar untuk internship di hotel. Sangat boleh, yang penting kalian ada kemauan untuk bisa belajar, untuk terjun di dunia service industry gitu ya. Untuk posisinya sendiri yang di hospitality internship ini nanti kalian bisa di culinary arts, kemudian ada di front office, recreation, F&B service, operation, dan juga di HR. Jadi kalau nanti yang di recreation ini seperti lebih ke marketingnya ya, karena kalian nanti perlu promosi. Kalau misalnya yang ada di Maldives nih katakan, oh ya nanti teman-teman bisa recreation, naik ini, naik boat dan lain sebagainya, snorkeling dan lain-lain, itu perlu ada skill manajemennya. Dan kalau di HR juga of course memerlukan skill manajemen dan bahasa Inggris yang lebih fluent gitu ya. Oke. Dan kalau hotelnya sendiri nanti penempatannya di mana? First kita mulai ada di at least teman-teman ditempatkan di hotel bintang 4 ya. Jadi kita nanti dari Bright Internship sendiri ini kita berafiliasi dengan hotel-hotel jaringan. Kita sifatnya lebih ke jaringan ya, bukan yang ada di misalnya di Marriott yang di Jakarta atau bagaimana, tapi kita Marriott Bonvoy gitu ya secara worldwide. Misalnya kalau di Intercontinental nanti kita juga secara global gitu. Jadi teman-teman of course pasti bisa mendapatkan tempat magang juga kalau misalnya melalui Bright Internships. Kemudian untuk sementara ini ya, untuk bagi pada saat pandemi ini, tapi teman-teman mau berangkat untuk bisa offline internship, langsung ke tempatnya, langsung terbang ke sana ya, sekalian liburan. Kalian bisa dengan negara ini yang available ada di United Arab Emirates, kemudian ada di Qatar, Thailand, dan juga di Maldives. Dan ini open untuk hospitality internship. Tapi kalau misalnya kalian mau ke Jepang nih untuk bisa internship, nggak apa-apa. Kalau saat ini kan mungkin belum open border ya untuk Indonesia. Tapi kalian bisa mendaftar dulu ke kami, kita akan catat. Nanti kalau misalnya Jepang sudah buka destinasinya, kita akan hubungi teman-teman. Jadi kita akan seperti itu. Kita dari Bright Internship juga menunggu kabar baik gitu ya dari embassy gitu ya untuk bisa membuka destinasinya yang baru. Kemudian kalau masalah safety dan health issue dan safety environment-nya, teman-teman no need to worry, karena mungkin dari beberapa orang tua juga ada kekhawatiran ya mengenai kalau misalnya diberangkatkan kalian ke Thailand atau ke Maldives mengenai health issue-nya bagaimana. Kalau misalnya kalian, ini ada cerita dari beberapa studentnya Bright Internships yang mereka saat ini sedang magang di Dubai. Nah, kalau misalnya di sana itu mereka bilang kadang beberapa hari sekali mereka dikasih vitamin sama pihak hotelnya gitu ya, sama pihak korporat untuk bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan juga. Nah, selain itu mereka juga kalau misalnya just in case dari koleganya ada yang terpapar COVID-19 langsung disendirikan. Dan semisalnya kalian dalam satu kamar gitu ya, dalam satu akomodasi. Kadang kan kalau misalnya internship di hotel itu kalian sudah disediakan akomodasi. Nah, biasanya akomodasinya itu dalam satu kamar ada 4 sampai 6 orang misalnya katakan. Nah, kemudian kalau misalnya ada 1 orang nih yang terpapar COVID ya, nanti kalian satu kamar itu langsung di swab gitu. Kita langsung lihat apakah ada gejala dan lain-lain, dan kalian akan langsung dikarantina. Jadi of course kalau misalnya dari Bright Internship sendiri, kita pasti memastikan bahwa negara tersebut aman untuk kalian bisa berangkat ke sana, karena dari kita kan tanggung jawab juga
cukup besar ya untuk bisa memberangkatkan anak-anak bangsa ke luar negeri. Jadi of course kita dari Bright Internships juga sangat berhati-hati mengenai health environment-nya di sana, dan dari hotel pun kita juga bisa berhubungan untuk berkomunikasi bahwa di sana akan tetap safe untuk bisa kalian internship di sana. Seperti itu. Nah, ini juga ada foto-foto dari teman-teman yang sudah melakukan international internship. Jadi seru banget sih kalau saya kalian lihat ya, bisa foto-foto sama teman-teman dari luar negeri. Kemudian kalau yang saya dari ada yang di kanan bawah itu karena ada event internasional gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti kalau ikut di Qatar FIFA World Cup, of course siapa tahu bisa nanti ketemu sama Lionel Messi, misalnya foto gitu ya. Itu akan menjadi unforgettable moment sih gitu ya. Oke. Kemudian kalau dari requirement-nya sendiri nih, kalau misalnya magang, syaratnya apa aja sih kalau dari Bright Internships ini? Misalnya yang pertama, kalian membutuhkan durasi ya. Kalau dari kita bebas 1-12 bulan, tapi kalau kalian mau 6 bulan, feel free to contact us gitu ya, it's okay. Kemudian kalau dari segi bahasa, nah ini yang tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa kalau bahasa itu tidak perlu IELTS atau TOEFL untuk semua negara, kecuali untuk New Zealand dan di UK itu kalian harus at least ada IELTS 6.5 gitu ya. Dan selain itu kalau misalnya bagi teman-teman yang mau internship di Perancis dan juga Jepang dalam program hospitality internship di perhotelan, at least ada minimal bahasanya. Untuk yang di Perancis ada A1, kalau A1 ini basic ya untuk Perancis, tapi kalau misalnya yang Jepang ini ada khusus nih, agak levelnya agak beda, yaitu N2. Tapi yang pasti teman-teman no need to worry kalau mengenai soal bahasa, karena dari Bright Internship sendiri ini kita bisa membantu untuk merekomendasi teman-teman mau belajar bahasanya di mana. Nanti kalau kalian mau berangkat di Perancis, ke Perancis, tapi belum ada referensi nih untuk belajar bahasa Perancisnya di mana, it's okay, kita bisa bantu kalian untuk merekomendasikan kursusan yang tepat gitu ya. Selain itu, kalau dari usia kita terbuka mulai dari usia 18 sampai 35 tahun. Kemudian dan juga didukung dari Kalbis Institute, of course ya. Kalau yang syarat yang paling terakhir ini sudah didukung, sangat didukung sekali. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau dari requirements-nya sendiri sangat mudah sekali ya. Jadi teman-teman kita sangat encourage untuk bisa mengambil program international internship-nya. Nah, kemudian kalau dari investment fee-nya sendiri, yes, kita dari program internship ini kita ada investment fee, yaitu yang pertama ada dari Asia Virtual Internship start from 7 juta rupiah, International Hospitality Internship start from 19 juta, dan International Internship start from 25 juta. Tapi teman-teman, ini kita akan lanjutkan ini. Inclusion-nya apa aja sih kalau misalnya kalian ada biaya itu ya yang perlu dikeluarkan untuk investment fee, yaitu yang pertama, kalian ada guarantee internship placement. Ini maksudnya gimana Kak? Kalau misalnya guarantee internship placement itu berarti kalau misalnya yang pertama kalian interview nih dengan corporate yang pertama, just in case kalian ketolak gitu ya, mungkin karena waktu itu nervous nih interview dengan native speaker-nya langsung gitu ya, dengan menggunakan bahasa Inggris, belum terbiasa dan lain-lain, kita akan bantu untuk bisa mencarikan kalian company yang selanjutnya. Jadi sampai kalian bisa diterima. Itu memang kalau dari Bright Internship sendiri, kita memang sangat care dengan kalian, kita tidak meninggalkan kalian gitu ya. Jadi kita tetap maintain supaya dan memberikan kalian training, seperti yang disebutkan yang di kedua, career preparation training. Jadi kalau yang di career preparation training itu kalian akan di training CV kalian akan kita poles. Jadi misalnya nih kalian saat ini CV yang sekarang aja kasihkan dulu ke kita, kemudian kita akan melakukan one-on-one training. Jadi untuk bisa mempoles CV kalian dalam bentuk international standard gitu ya, untuk bisa kita bawa dari Bright Internship, bisa kita bawa untuk kita tawarkan ke corporate. Kemudian kalau sudah selesai masa training CV-nya, kita akan latihan langsung interview. Jadi job interview-nya nanti langsung menggunakan bahasa Inggris,
Jadi teman-teman no need to worry ya, kalau misalnya bingung gimana caranya jawab nih kalau ditanya begini menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Of course kalau misalnya dari Bright Internships kita juga membantu step by step-nya, dan juga dari Kalbis Institute kan juga ada program bahasa Inggris ya untuk bisa melatih kalian, jadi itu nggak perlu khawatir mengenai bahasa. Yang penting kalian tekun untuk belajar dan mau untuk ada kemauan untuk maju gitu ya. Jadi ini pasti yang di tahap ini pasti oke gitu. Kemudian juga ada service pre-departure service orientation, assistance in visa. Kita akan bantu semuanya mulai dari paperwork, dari visa, surat rekomendasi dan lain-lain. Kita akan bantu assistance itu semua gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Biasanya kan kalau program internasional itu ribet ya. Misalnya ada beasiswa, terus ada KTP dan lain-lain, itu yang dipersiapkan banyak sekali. Tapi kita dari Bright Internships membantu kalian untuk untuk bisa menyiapkan apa saja yang diperlukan. Nanti selebihnya kita yang akan mengurus gitu. Nah, kemudian juga selain itu kita juga ada 24/7 emergency support. Jadi bagi kalian, juga bagi Kalbis Institute dan bagi orang tua, no need to worry. Karena dari Bright Internship sendiri pada saat kalian berangkat international internship ke luar negeri gitu ya, just in case ada emergency, kita bisa support gitu ya, 24/7. Jadi nanti kita akan pada saat sebelum kalian berangkat, kita akan share emergency contact yang ada di sana. Kalau misalnya just in case ada perlu emergency, urgent gitu ya, kalian bisa kontak orang tersebut. Yes, of course. Jadi kita memperhatikan sekali teman-teman pada saat keadaan yang ada di sana gitu ya. Selain itu juga ada sudah include dengan insurance. Selain itu juga ada dua hal ini yang penting nih. Kalau kalian misalnya melakukan internship juga, yang pertama ada learning outcome review. Jadi nanti pada saat kalian selesai masa magang, katakan kalian magangnya 6 bulan. Setelah selesai masa magang 6 bulan, kalian akan diberikan oleh pihak corporate learning outcome review. Jadi nanti isinya itu seperti pada saat kalian magang di sana, itu skill apa aja yang nambah, kemudian dari sikap kalian, itu semuanya akan dinilai. Dan dituliskan dalam selembar kertas, itu yang akan menjadi senjata kalian nih untuk bisa mungkin full time hire di company yang sama, atau bisa jadikan sekalian senjata untuk mendaftar di company yang lain atau di jenjang karir kalian yang lain gitu ya. Yang pasti itu yang paling penting. Dan selain itu juga ada yang terakhir adalah completion certificate. Yes, of course, setelah kalian menjalani masa internship, kalian akan mendapatkan sertifikat, yaitu ada 2 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat internship-nya bahwa kalian telah berhasil menyelesaikan masa internship, dan yang kedua sertifikatnya adalah sertifikat career preparation training-nya, bahwa kalian juga sudah berhasil menyelesaikan CV dan interview training gitu ya. Dan juga ada plus tambahan inclusion-nya kalau kalian mengikuti program hospitality internship. Jadi yang pertama ada sudah akomodasi sudah disiapkan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau soal akomodasi nanti tinggalnya di mana ya. Tapi kalau misalnya dari ikut hospitality internship ini sudah di-provide dari company-nya sendiri. Kemudian juga sudah ada on duty meal, makan kalian sudah dapat dari corporate-nya nanti pada saat jam kerja ya berarti ya untuk makanannya. Kemudian juga ada allowance. Nah, kalau dari work allowance ini, kita kalau bilang biasanya, Kak, gajinya berapa? Nah, itu biasanya kita bilangnya uang saku, kalau misalnya di luar negeri itu ya, kita bilangnya allowance. Nah, kemudian kalau misalnya dari investment fee-nya sendiri, kita juga ada menyediakan program cicilan gitu ya. Jadi memudahkan teman-teman, misalnya kita ada juga program Bright Internships, jadi kalian bisa 2 kali installment, 2 kali cicilan dengan Bright Internships, atau juga melalui third party, yaitu bisa melalui kartu kredit ataupun melalui Tokopedia, sangat mudah sekali, yaitu nanti bisa ditarik mulai dari 3 kali sampai 24 kali masa cicilan, seperti pay later gitu ya. Jadi memudahkan sekali teman-teman untuk bisa berangkat internship. Oke, dan kalau misalnya kalian mengikuti program internship-nya ini, selain dari investment fee, inclusion-nya tadi, kalian masih mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu scholarship. Kalau dari scholarship-nya sendiri senilai 5 juta per anak ya, per students.
ya yang ini kita akan jelaskan. Jadi kalau misalnya dari Kalbis Institute akan menyediakan 4 juta untuk per anaknya bagi mahasiswa khusus dari Kalbis Institute, dan juga 1 juta dari Bright Internships. Jadi kurang apa lagi teman-teman kalau misalnya tidak mengambil kesempatan program magang internasional, kalian otomatis mendapatkan program scholarship ini senilai 5 juta per orang gitu ya. Selain itu juga mengenai allowance, kalian masih mendapatkan allowance kalau misalnya mengikuti program hospitality internship, yaitu mulai dari 2.900.000 sampai 16 juta per bulan. Kenapa sih kalau misalnya kalau magang kok bisa sampai 16 juta itu, apakah possible gitu kan ya? Yes, of course itu possible, karena kalau kalian magang di Jepang itu dapat allowance-nya, dapat uang sakunya itu 16 juta per bulan. Jadi memang sudah ini tidak kita transparan ya, jadi teman-teman tidak perlu benar nggak sih, tapi karena memang kalau dari students-nya dari Bright Internships itu sudah ada yang mendapatkan senilai 16 juta per bulan itu untuk bisa magang di Jepang. Nah kadang kalau misalnya magang di Indonesia biasanya ada perusahaan yang belum menyediakan uang saku ataupun biasanya uang makan saja, uang transport. Tapi kalau di luar negeri kalian at least minimal bisa mendapatkan 2,9 juta per bulannya. Gitu ya. Selain itu kalian masih juga bisa dapat bonus dari corporate, dari perhotelannya gitu ya. Misalnya ada service charge, jadi nanti service charge dari tamu-tamu yang menginap di hotel itu bisa dibagikan ke karyawannya gitu ya. Selain itu juga ada hotel voucher. Kalau hotel voucher ini biasanya sifatnya seperti kalian bisa makan di restoran hotel tersebut, atau nanti bisa dapat free menginap 1 malam di hotel tersebut. Kalau misalnya nginapnya di hotel di Dubai kan seru juga ya teman-teman ya. Jadi of course ada additional bonus. Jadi kalau teman-teman ingin sangat interest untuk join international internship, ya this is your time gitu ya. Dan ini kalau misalnya dari Bright Internship sendiri, ini kita tidak bisa memberikan garansi bahwa gaji kalian segini sekian gitu ya. Tapi kita kembalikan lagi perjanjiannya antara kalian dengan pihak corporate. Jadi nanti sebelum kalian berangkat di sana semua sudah tertera dengan jelas, ada perihal uang sakunya, perihal akomodasi, kemudian tugas-tugas kalian di sana ngapain aja, itu sudah tertera dengan jelas di kontraknya tersebut. Kalian bisa baca nanti, kemudian kalau misalnya dari pihak kampus, dari Kalbis Institute juga mau melihat, boleh, sangat dipersilahkan sekali. Oke, kalau misalnya kalian terbayang nih, memang akomodasinya di sana kayak seperti apa ya? Nah ini kita ada fotonya, salah satu contoh nih dari foto-foto dari teman-teman Bright Internships yang sudah pernah magang, yaitu ini kalau misalnya yang di kiri ini ada dalam satu kamar ada empat ranjang ya, di satu kamar ada 4 orang. Kemudian kalau yang misalnya yang di foto sebelah kanan ini ada yang satu orang sendirian. Jadi teman-teman nanti kita tidak bisa menjanjikan juga akomodasinya seperti apa, tapi yang pasti kalian untuk hospitality internship bisa mendapatkan free akomodasi. Cuman kita tidak bisa, misalnya kalian request nih, Kak, aku mau request nih 1 kamar 1 orang aja bisa nggak? Nah, kita dari Bright Internship tidak bisa menjanjikan, karena itu nanti adalah fasilitas antara corporate dan juga antara kalian gitu. Tapi ini adalah gambaran ya untuk kalian kira-kira akomodasinya seperti ini. Itu. Nah, kalau misalnya dari kalian mengikuti program international internship nih, mungkin seperti ini ya. Kayak, aduh, kalau saya nih pengalamannya sama seperti ini, gambar yang di atas nih. Karena waktu kuliah saya belum mengikuti program magang gitu ya. Jadi saya lulus kuliah itu sama sekali tidak memiliki pengalaman internasional. Karena itu skip nggak mau ikut magang gitu ya. Tapi kalau misalnya karena itu saya cukup menyesal gitu ya. Jadi saat ini saya memberikan kalian kabar baik bahwa kalau misalnya ikut international internship itu saat ini sangat mudah sekali. Kalian tidak perlu khawatir gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah ikut international internship, jauh akan lebih fresh. Kalian akan jauh lebih percaya diri untuk bisa terjun di dunia profesional. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian bisa ikut international internship itu kalian tidak hanya melihat secara uang sakunya aja ya, ini balik modal atau enggak, tapi kalian melihatnya lebih ke arah ini.
real exposure ya. Jadi kalian harus hands-on project, valuable skills yang dimana sekarang itu dunia udah maju banget, sekarang udah mulai metaverse, abis itu metaverse dan lain-lain ya, nggak tahu kedepannya apa gitu. Tapi dunia ini berjalan dengan sangat cepat, yang dimana kalau misalnya kalian bisa memiliki kesempatan untuk bisa melakukan international internship, of course itu sangat membantu kalian untuk bisa mendapatkan exposure-nya, bisa memiliki teman-teman dan secara internasional. Seperti kemudian selain itu kalian juga bisa tes industri kalian, misalnya nih sekarang ada di jurusan IT gitu ya, tapi kalian mau belajar mengenai finance, fintech, sekarang kan musim ya, ada binary option dan lain-lain, tapi kalian mau mendalami itu sangat possible sekali melalui program magang ini. Jadi kalian kan bisa melihat, oh ya kemampuan saya tuh bagaimana kalau misalnya saya terjun di dunia ini, sedangkan berbeda dengan jurusan kalian gitu ya saat ini. Dari situ, dari magang ini sangat membantu, karena teman-teman dari alumni dari Bright Internships ini, mereka juga pada saat melakukan magang, itu mendapatkan banyak insights. Jadi, oh iya ya ternyata kalau misalnya digital marketing itu nggak cuma ini doang gitu, tapi ada banyak ilmu lainnya. Ataupun IT juga mendapatkan ilmu lainnya yang banyak gitu ya. Jadi kalian bisa tahu, bisa ngetes diri kalian sendiri. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan international resume. Kalau misalnya kalian magang gitu ya, magangnya kalau yang di secara internasional, of course itu akan dilihat sama pihak HR-nya itu silau gitu ya. Wih, pernah magang di Qatar nih, pernah magang di Australia, pernah magang di Jepang. Itu akan menjadi sangat menarik bagi tim HR-nya corporate gitu ya. Kalian pasti akan dipanggil untuk bisa interview dan lain sebagainya. Itu akan menjadi lip kelas, bisa menjadi pijakan untuk kalian karir selanjutnya. Dan itu juga bisa keluar dari comfort zone. Jadi mungkin kalau sekarang kalian cuman ngikutin kelas online gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kalian ada di comfort zone kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya ikut international internship, sudah internship, ikut program magang, kemudian internasional, kalian bersaing dengan banyak orang gitu ya. Of course itu kalian akan mendorong diri kalian sendiri untuk bisa keluar dari comfort zone. Gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah harapan dari Bright Internships dan harapan bagi Kalbis Institute sendiri, kalian bisa di opportunity full time hire. Ini yang paling penting nih, end goal-nya. Jadi kalian kalau misalnya sudah selesai masa magang dan kalian dirasa oleh corporate-nya, kayaknya deh kalau kamu bisa lanjut di perusahaan kami, itu akan sangat memudahkan kalian sekali untuk bisa berkarir di luar negeri gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali buat pijakan kalian. Nah kemudian untuk kita mulai masuk di timeline-nya sendiri, kalau registrasinya bagaimana caranya kalau misalnya mau mendaftar. Jadi yang pertama kalian bisa registrasi dulu, nanti registrasinya saya akan share link-nya. Tadi seperti linknya nanti bisa dibantu oleh Kalbis Career Center ya, untuk diletakkan di kolom chat, yaitu nanti kalian bisa isi dulu link konfirmasinya, kemudian akan di follow up oleh pihak Kalbis Career Center. Setelah itu, misalnya kalian sudah confirm nih mau ikut untuk program internship-nya dan juga kalian mau istilahnya mau ngelok untuk mau booking duluan, booking slot untuk bisa ikut scholarship, kemudian international internship-nya, bisa melakukan pembayaran deposit payment sebesar 7 juta. Nanti maksimal di akhir bulan ini 28 Februari 2022. Nanti tidak perlu khawatir ya mengenai kalau misalnya 7 juta itu kok terlalu besar Kak, kayaknya bisa dicicil nggak? Yes, bisa. Kalau DP-nya dicicil kita juga bisa gitu ya. Nanti bisa menghubungi timnya Bright Internships. Kemudian kalau misalnya kalian nih sudah melakukan melakukan DP gitu ya, kita akan lakukan kenalan dulu dari Bright Internships. Kita akan mau kenalan dulu nih, misalnya kalau dari teman-teman Kalbiser gitu ya, mau kemana, masih bingung, masih scatter gitu ya gambarannya, kita akan lakukan pengenalan dulu, kalian mau kemana, skill dan lain-lain, seperti ke arah consultation gitu. Kalau misalnya sudah oke, dirasa sudah oke, kita langsung melakukan career preparation training. Kalau misalnya career preparation training, udah ada CV, interview training, udah siap, kalian udah ready, langsung kita jadwalkan untuk bisa interview dengan pihak corporate.
Nanti kalau misalnya kalian sudah diterima oleh pihak corporate, interviewnya bagus, kalian bisa mendapatkan offer untuk magangnya, langsung kalian bisa melakukan balance payment untuk melakukan pelunasan, yang dimana nanti scholarship beasiswa dari Kalbis Institute nanti akan dicairkan di sini, di ini ya, di balance payment-nya. Jadi kalian bisa pembayarannya bisa berkurang, lebih murah gitu ya. Dan selain itu, kalau misalnya pembayaran sudah oke, kalian akan kita bantu untuk pengurusan visa dan lain-lain atau paperwork ya, lebih ke paperwork dan lain-lain. Kalau misalnya sudah, kalian bisa langsung berangkat untuk bisa internship ataupun melalui, kalau saya kalian pilih virtual internship, oke, kalian bisa langsung untuk bisa memulai set first day kalian untuk virtual internship. Nah, kemudian kalau misalnya Kak, adakah opsi program lain gitu ya? Yes, of course kita juga ada program-program lainnya, misalnya seperti Indonesia Internship, ataupun kalian misalnya mau konsultasi nih, mau belajar mengenai Kak, caranya buat CV international standard itu gimana sih? Caranya interview dengan bahasa Inggris, ataupun dengan bahasa Mandarin, kita juga bisa kalau misalnya mau latihan interview dengan menggunakan bahasa Mandarin. Yes, kita juga ada program career preparation training yang di luar itu ya, di luar program internship-nya, tapi kalian bisa kontak Bright Internships untuk bisa tanya-tanya lebih lanjut. Tapi mungkin just let you know bahwa program Indonesia Internship dan career preparation training yang mungkin kalian mau pendalaman materi itu di luar tidak didukung oleh beasiswa. Tapi kalau misalnya kalian mau mendaftar Indonesia Internship, yes, kita open. Ya, kemudian kita juga kalian bisa klaim ini untuk bisa career consultation dengan kami, mau tanya-tanya, misalnya dari presentasi hari ini ya, ada yang kurang jelas atau ada yang miss, tapi kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, yes, bisa kontak student advisor kita, Yemima, atau di WhatsApp kami, di nomornya yang ada di bawah, feel free untuk bisa, mungkin boleh di screenshot, atau kontak kita melalui Instagram, sosial media, terbuka sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya juga sama orang tua, kita juga boleh nanti orang tuanya di invite ya, nanti bisa via Zoom atau mau datang ke kantor, head office kita ada di Surabaya, silakan boleh datang aja langsung kalau mau konsultasi sama orang tuanya juga. Oke. Kemudian kenapa kalau dari Bright Internship sendiri, kenapa kalian harus magang dengan Bright Internship gitu ya? Yang pertama, garansi internship placement, kalian nggak perlu khawatir mengenai kalau misalnya kadang kalau daftar magang sendiri, kalau ditolak satu perusahaan gitu, kita kadang overthinking gitu ya. Aduh, belum dapat tempat magang, kemudian dikejar deadline gitu ya sama kampus. Tapi kalau dengan Bright Internships, kalian nggak perlu khawatir, karena kita akan membantu teman-teman untuk mencarikan company yang sekiranya cocok dengan teman-teman. Selain itu juga sudah include dengan career preparation training, yang dimana nanti kalian sudah mendapatkan sertifikat dari teman-teman yang sudah memiliki CV secara international standard, job interview kalian dia diakui dan bagus gitu ya. Kita akan lakukan training tersebut. Selain itu juga kalian hassle free, tidak perlu khawatir untuk mengenai dokumen-dokumen, dan kita juga ada ongoing support dan family abroad. Jadi bagi kalian, kalau misalnya kalian melakukan 6 bulan masa magang gitu ya di luar negeri. Nah, itu kita akan melakukan dari Bright Internship sendiri, kita akan melakukan follow up ke teman-teman. Apakah di sana kalian oke keadaannya dengan kolega ataupun dengan supervisor, kalian bagaimana gitu ya kondisinya. Kalau baik-baik saja, kita juga senang gitu ya. Of course kita juga tidak menginginkan keadaan yang buruk gitu ya, tapi yang pasti kita melakukan follow up. Jadi kalau kalian just in case ada mau curhat, kadang kalau student-studentsnya Bright Internships ini udah deket ya hubungannya sama student advisor kita, kadang mereka curhat, aduh Kak, di Dubai ini panas banget, aku tuh lagi sakit dan lain-lain gitu ya. Itu silakan, nggak apa-apa, curhat aja ke kita, karena nanti kita akan bisa bantu untuk komunikasikan ke pihak corporate gitu ya, mungkin ataupun ada miskomunikasi pada saat kalian bekerja dan lain-lain, kita akan membantu kalian. Yang pasti kita tidak meninggalkan kalian gitu ya. That's why kita Bright Internships adalah your family abroad. Gitu.
Oke, untuk itu kita sudah selesai ya. Jadi kita nanti bagi teman-teman bisa follow kita, visit di website kita www.brightinternships.com atau bisa melalui Instagram, Twitter, dan Facebook ataupun Telegram. Kita juga ada community-nya di Telegram, bisa join, bisa lihat linknya di Linktree kami di website di Instagram. Ataupun juga bisa follow, subscribe juga di YouTube channel kita di Bright Internships. Kalau kalian mau melihat nih testimoni dari alumninya Bright Internships yang sudah pernah magang di luar negeri, yes, bisa melihat di YouTube kita ya, karena kita taruh semua di sana untuk video-videonya gitu. Ya, oke, jangan lupa bagi teman-teman untuk bisa claim scholarship kalian karena ini terbuka untuk mahasiswa Kalbis Institute gitu ya, sebesar 5 juta. Nanti kalau misalnya 4 jutanya kalian bisa menanyakan lebih lanjut ke Kalbis Institute. Ini berikut bisa di screenshot, bisa disimpan dulu untuk registrasinya di bit.ly/confirm international internship 2022. Atau nanti bisa kontak personnya bisa melalui Career and Alumni Center ataupun nanti bisa Pak Adrianus bisa share untuk kontaknya ya, atau Bu Kesha. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Pak Adrianus. Oke, nah ini menarik banget teman-teman ya. Materi dari Bu Fania dari Bright Internship ya tadi. Pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kepala teman-teman nih. Dari teman-teman sendiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan langsung nggak nih ke pihak Bright Internship-nya, ataupun lewat chat juga boleh gitu ya, atau personal dari message juga boleh ke kami gitu ya. Kita langsung masuk ke sesi Q&A nih teman-teman. Menarik banget tadi ada ini ya, jadi ada berbagai macam jenis international internship yang ditawarkan oleh Bright Internship nih. Nah bagi teman-teman yang tertarik, apalagi tadi yang di kolom chat gitu ya, di kolom chat bilang mau magang di UK, mau magang di Selandia Baru, mau di Australia dan macam-macamnya nih. Boleh banget tanya-tanya nih ya sekarang nih ke Bu Fanianya langsung nih untuk confirm. Lalu juga mungkin ada yang mau tanya perihal biaya gitu ya Bu ya. Nah kalau kemarin dari pihak Bright Internship juga ada yang sudah ada yang cerita nih ke kami nih, sudah ada yang berbicara gitu bahwa untuk yang Asia virtual ya Bu ya, Asia virtual internship ya. Yes. Ya itu teman-teman nih bisa buat grup ya, bisa buat grup, satu grup isinya 3 orang yang tertarik untuk virtual internship, tapi di luar ya, company-company extend gitu, company-company di luar Indonesia pastinya, dan teman-teman bisa dapat potongan yang gede banget loh gitu. Jadi teman-teman mungkin tadi ada yang lihat ya bahwa biayanya sebesar 7 million ya Bu ya, biaya normalnya ya 7 million untuk Asia itu. Lalu nanti akan dari Kalbis akan potong nih ke teman-teman nih masing-masing sebesar 4 million gitu. Jadi teman-teman mungkin probably bayar 3 million ya sekian gitu ya. Jadi teman-teman di sini sangat ya lumayan kan ya, maksudnya untuk keluarin biaya investment segitu gitu ya. Teman-teman bisa dapat magang di luar dan barangkali juga akan balik modal, malah jadi untung gitu. Gara-gara teman-teman mungkin di pas virtual internship ternyata di paid gitu. Paid-nya juga biasa kan in dollar ya Bu ya, in currency yang memang ini ya, currency yang memang internasional gitu ya, bolak internasional biasanya di in dollar gitu. Dan teman-teman tahu sendiri kan kalau magang di luar pasti in currency-nya pasti lebih besar nih dibanding di Indonesia nih gitu. Jadi ada kemungkinan teman-teman akan banyak banget nih dapat benefit. Nah, di sini ada yang bertanya secara pribadi ke saya nih, bernama Caroline. Kak, apakah program ini bisa digabungkan dengan program Kampus Merdeka? Nah, mungkin dari pihak Bright, kalau dari saya sih seharusnya tergantung ya Bu ya, kalau ini ya. Oke, ini mungkin ada yang lebih paham ya, Bu Florencia. Saya perkenalkan untuk dari teman-teman ada CEO dari Bright Internships, kalian bisa tanya langsung ke CEO-nya. Ini yang lebih paham mengenai juga program internship-nya Bright Internships. Silakan Bu Florencia. Ya, terima kasih Pak Adrianus dan Bu Fania. Nah, untuk program MBKM itu selama internship-nya ada sertifikat itu sepertinya oke ya Pak Adrianus ya.
Karena dari kita juga mengeluarkan sertifikat dan ada beberapa company juga yang offer untuk sertifikat gitu. Jadi mungkin kami kembalikan ke kebijakan ke kampusnya, apakah memang sertifikat yang dari perusahaan itu berlaku atau tidak gitu. Ya probably biasanya berlaku sih Bu, karena memang untuk MBKM sendiri kan Kalbis juga masih in development nih. Mungkin untuk teman-teman yang di 19 ini juga masih ini ya, masih ada beberapa prodi yang ada yang ikut MBKM, ada juga yang belum gitu, belum ready. Nah, di sini ada yang ingin bertanya lagi nih. Kak, yang program Asia Virtual Intern itu pilihan perusahaannya apa saja ya Kak dari Raka nih? Baik, silakan ada yang ingin menjawab nih dari Bu Fani atau Bu Floren. Asia Virtual Internship ya, Pak? Iya, benar. Oke. Kalau yang misalnya tetap kalau untuk Asia Virtual Internship biasanya kita mulai dari startups, small and medium enterprises sampai multinational corporation. Coba saya tayangkan kembali ya untuk slide-nya ya. Rafka dari jurusan apa? Manajemen Bu, kreatif industri. Oke, manajemen kreatif industri. Well, manajemen kreatif industri itu luas banget. Jadi basically kamu bisa ke manapun ya, mulai dari startup, mulai dari kayak perusahaan apapun, karena either kamu bisa di digital ataupun creative company, ataupun ke creative department di sebuah perusahaan gitu. Jadi basically kamu bisa ke mana-mana, lumayan fleksibel kalau untuk jurusan kamu. Beberapa sampelnya nanti bisa ditayangkan Bu Fania dan juga bisa lihat ke website kami atau bisa kontak kami ya Rafka ya untuk detailsnya. Oke Bu, terima kasih. Oke, dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kembali? Silakan drop komen ya atau drop chat gitu ya di kolom chat. Pertanyaan teman-teman nanti akan dijawab langsung nih oleh CEO dan Bu Fani sendiri nih di sini tadi menyampaikan materi nih. Mungkin teman-teman di sini tadi ada yang ke skip gitu ya. Pas lagi sesi-sesi materi, waduh, lupa makan siang dulu gitu. Ternyata pas datang-datang udah selesai gitu kan. Silakan ataupun ada yang ingin bertanya secara langsung nih pengalaman magang ya atau internship di luar gitu ke Bu Fania dan mungkin ada Bu Yemima tadi ya. Ada Kak Yemima tadi ya di sini. Ada juga bisa ditanya-tanya tuh teman-teman, silakan. Nah, mungkin saya mau coba lihat kolom pendaftaran. Nah, kalau dari saya sendiri mau bertanya nih, Bu. Mungkin ini mewakili teman-teman di sini nih. Kan karena maksimal untuk pendaftaran atau confirm ini sampai tanggal 28 Februari ya, Bu ya. Berarti nanti untuk pelaksanaan kegiatan magang teman-teman di sini kan beberapa memang mayoritas menjalankannya di bulan Juni ya, awal Juni sampai nanti Agustus atau September gitu. Ya almost 3 bulan lah ya kalau di Kalbis ya teman-teman ya. Pasti teman-teman pernah tahu lah ya. Nah itu di sini dari Brad sendiri bisa akomodir ya Bu ya untuk magang 3 bulan gitu ya. Karena kan kemarin kalau tidak salah saat briefing juga bahkan sampai 2 bulan pun juga diakomodir gitu. Nah 3 bulan pun pasti harusnya bisa gitu ya Bu ya. Iya, kalau dari kita bebas Pak untuk durasinya sendiri. Kalau misalnya Asia Virtual Internship itu malah 1 bulan juga bisa. Tapi biasanya nih, kalau dari Bright Internship sendiri kita menyarankan ya ke students at least 3 bulan masa internship. Karena nanti kalau misalnya cuma 1-2 bulan, terlalu pendek Pak untuk durasinya gitu ya. Kadang kan kalau saya dari mahasiswanya masih ada fase kenalan dulu sama pihak korporat, caranya budayanya gimana, apalagi kalau saya kenalan masih dalam fase kenalan dulu sama timnya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah selesai masa magang terlalu cepat nih Pak. Biasanya kalau dari pihak korporatnya sendiri biasanya lebih suggest untuk 3 bulan juga gitu. Karena nanti kalau misalnya udah kenal kan sayang ya Pak ya kalau misalnya masa internship udah selesai gitu. Biasanya udah siap. enak gitu sama timnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau 1 atau 2 bulan itu tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa internship. Oke. Nah di sini kalau saya bacakan nih di kolom chat kolom ini ya, kolom pendaftaran nih teman-teman ada yang bertanya nih.
Kalau untuk mendapatkan program beasiswa ya atau scholarship dari Kalbis itu gimana gitu ya. Nah teman-teman nanti seperti yang Bu Fani tadi sudah bilang saat term pembayaran ya, saat pembayaran kedua ya Bu ya. Nanti Ya, itu betul. dari Kalbis pastinya kalau teman-teman sudah masuk gitu ya lihat program ini pasti dapat sih teman-teman. Itu sebesar 4 miliar rupiah gitu ya. Jadi of course teman-teman di sini jangan khawatir gitu ya, tiba-tiba kalau daftar aku nggak dapat ya dari Kalbis, nggak mungkin gitu, pasti dapat gitu selama teman-teman melalui jalur ini ya, jalur confirm dari Kalbis gitu ya, bukan di luar. Nah itu pasti dapat teman-teman, terutama buat teman-teman mahasiswa ya di sini itu pasti akan dapat gitu untuk beasiswa dari Kalbis itu sendiri. Dari Brad sendiri juga ada memberikan scholarship juga nih ya, kalau tidak salah sebesar 1 million rupiah ya untuk satu grup nih, ataupun kalau yang ikut perorangan ya yang di hospitality ya, tahu saya ya gitu. Jadi teman-teman bisa nambah banget nih, bisa buat lumayan banget nih buat teman-teman, apalagi ada program cicilan juga kan tadi ya di situ. Ya, Jadi teman-teman bisa bisa banget nih untuk nabung ataupun minta izin ke orang tua gitu ya, mau mau coba magang di luar gitu. Nah, bisa banget nih buat teman-teman semua di sini. Nah, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi gak nih di sini nih? Karena saya rasa nih pasti banyak yang ingin bertanya, cuma bingung aja mau nanya kayak gimana nih. Karena masih mikir-mikir, aduh, pengen gak ya, padahal pengen banget pasti, apalagi teman-teman di ini ya, teman-teman angkatan 2019 nih, yang memang tahun ini memang mayoritas wajib menjalankan magang nih. Nah ini magang ini pasti akan, ini ya teman-teman ya, pasti berlaku nih, ibaratnya kayak teman-teman pasti berlaku lah untuk kelulusan teman-teman untuk mata kuliah internship gitu ya. Tidak, teman-teman tidak perlu untuk menjalankan magang reguler lagi gitu kalau misalkan ikut magang di pre internship gitu. Tetapi kalau teman-teman nanti yang setahu saya yang ini ya, kalau memang durasinya lebih dari 3 bulan ya teman-teman ya, nanti akan slightly akan lumayan bentrok sama jadwal kuliah teman-teman. Nah itu kan teman-teman bisa confirm kembali nih ke kaprodi teman-teman masing-masing nih dari berbagai macam jurusan untuk konversinya ya teman-teman ya. Karena dari program kampus Merdeka pun awalnya tidak ada konversi dari prodi masing-masing, tapi sekarang justru malah dari beberapa teman-teman yang sudah diterima di MBKM ternyata beberapa prodi sudah mengizinkan untuk konversi untuk mata kuliah yang memang bukan penjurusannya ya, jadi mata kuliah umum gitu seperti kewarganegaraan, olahraga dan macam-macam ya. Jadi of course teman-teman jangan khawatir gitu. Di saat nanti join ke dalam program-program di Bright Internship, pasti nanti akan ada konversi yang bisa dikomunikasikan ke kaprodinya masing-masing gitu ya. Jadi silakan dikonfirmasi kembali nanti. Karena masih ada waktu sampai tanggal 28 nih. Gitu. Tentunya juga setelah acara ini kita juga nggak putus begitu aja. Pastinya kita akan kasih rangkuman materinya ke teman-teman semua, teman-teman yang hadir di sini via email maupun nanti via grup ya yang sudah kita ada, ataupun via WhatsApp gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa consider kembali untuk komunikasi mungkin ke kaprodinya atau ke orang tuanya gitu ya. Jadi bisa dapat keputusan nih. Saya yakin masih beberapa dari teman-teman di sini juga tertarik banget nih untuk ikut program magang internasional internship. Lalu juga di sini saya coba bacakan pertanyaan dari ini ya, dari kolom pendaftaran nih. Ini ada yang tanya dari Patricia Santoso. Di sini prosedur dan etika internship online dan offline perusahaan saat internasional internship, mungkin bisa di-share nih prosedur dan etika internship online ya atau offline. Karena kan mungkin Patricia ini berpikir kan masing-masing perusahaan, masing-masing negara punya ini ya, punya culture yang berbeda-beda nih. Nah, kira-kira prosedur umumnya seperti apa sih? Apa sih yang membedakan Bu magang di luar dan magang di dalam negeri gitu ya? Terutama kan kalau di dalam negeri kan biasanya kan ya udah tinggal masuk nanti di brief sama supervisor atau yang menerimanya tinggal jalan gitu. Nah, apakah ada perbedaan nih prosedur dan etika dalam magang ya, mau virtual ataupun yang langsung ya, karena kan kita memang tetap berhubungan nanti sama company di luar gitu ya. Mungkin dari Bu Fani atau Bu Florencia bisa bantu jawab Bu. Oke, jadi kalau sebenarnya untuk prosedur itu kalau misalnya di luar negeri dan di Indonesia mungkin sama ya Pak, dari segi datang hari pertama itu biasanya anak-anak ada orientasi.
ataupun training, pengenalan dengan kolega, kemudian pengenalan dengan project-projectnya itu ada di hari pertama, kemudian ada mentoringnya juga, ada supervisionnya di tengah-tengah, kemudian ada evaluasi di belakang. Nah, kalau secara simpel seperti itu. Namun bedanya ketika kita online dan offline internship, kalau online internship itu lebih ke project base. Nah, ketika project based internship, para mahasiswa nggak wajib seperti kayak 9 to 5 gitu, enggak, tapi lebih ke oke, kita ada project, kemudian nanti disubmit kapan, kemudian mereka ada meeting kapan, ada yang perusahaan seminggu meetingnya setiap pagi, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, jadi lebih ke prosesnya mungkin yang agak sedikit berbeda. Tapi kalau dari segi lesson learn-nya, kemudian pengalamannya, so far kita dapat feedback-nya bagus-bagus, Pak. Online ataupun offline, jadi tetap kerasa feel-nya. Cuma mungkin kalau misalnya online, anak-anak harus bisa lebih self-motivated ya, karena kan di rumah sama seperti belajar online, jadi mereka harus bisa bagi-bagi waktu sebagus mungkin, kemudian harus bisa take care, dan juga harus bisa being professional, gitu aja sih. Oke, terima kasih Bu Ferencia. Nah, teman-teman sudah dijawab ya, terkait prosedur dan macam-macamnya nanti mengikuti kembali ya Bu, karena nanti ada brief dan macam-macamnya di awal gitu. Jadi nggak tiba-tiba dimasukin terus teman-teman ibaratnya dijorokin gitu ya, nggak mungkin gitu, karena teman-teman nanti kan melalui brand internship pasti. Nah, di sini ada yang bertanya nih di kolom chat. Pertama Ricky Azhar ya. Thank you Ricky Azhar atas pertanyaannya nih. Izin bertanya Kak, buat virtual Asia Intern available buat mahasiswa semester 4 apa enggak ya? Probably harusnya sih available ya, karena kan memang ini open buat segala semester ya teman-teman, dari berbagai macam semester. Nah, kalau dari saya sih baik lagi ke teman-teman silakan konsultasi ke prodinya ya masing-masing kalau untuk masalah akademik ya gitu. Kalau diperbolehkan apa tidak pasti diperbolehkan teman-teman, karena ini kan sama aja kayak teman-teman mengambil magang secara mandiri ya di sini. Nah, tapi kan memang mungkin untuk teman-teman yang semester 4 berarti sekarang berarti kamu ini angkatan 2021 atau 2020 ya. Probably harusnya 2021 ya. Seharusnya ya 2021. Nah, teman-teman di sini ya harus dikomunikasikan lagi sih ke Kafrodinya pastinya. Tapi kalau dari brain internship sendiri, apakah mahasiswa semester awal tuh memang diperbolehkan apa tidak sih? Karena kan kalau biasanya kan syarat teman-teman untuk magang misalkan harus semester 6 ke atas biar ilmu-ilmu yang sampai di semester 6 tuh bisa terpakai. Apa mahasiswa semester 6 ke bawah tetap boleh gitu join? Oke, jadi mau internship-nya kalian mau kapan juga boleh, yang penting dari segi usia dulu ya, usianya dari 18 sampai 35 tahun. Kalau itu sudah oke, kemudian kita lihat nih kalau dari semesternya, semester 4 boleh nggak? Itu masih kemudahan atau enggak? Kadang kalau dari pre-internships, SMA aja udah internship guys. Jadi mereka masih SMA mungkin sekitar umur 18 tahun itu mereka sudah melakukan internship. Jadi kalian di sini jangan mau kalah sama anak-anak SMA ya. Nah, jadi of course kita masih open juga, kalian mau internshipnya di semester 1 atau semester 2, semester 3, semester 4 dan lain-lain sebagainya, kita tetap terbuka. Karena kenapa? Biasanya kalau misalnya katakan nih kalian internshipnya di semester 1 gitu kan. Nah, nanti kalian kalau misalnya official magang gitu ya, kalau dari semester 4 atau semester 6, oke, sudah dibolehkan magang sama pihak Kalbis gitu ya. Nanti akan ditanya sama perusahaannya, apakah sudah pernah punya pengalaman profesional gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah pernah magang di semester 1, di semester 2, itu akan sangat memudahkan kalian sekali sih. Untuk kalian karena bisa punya pengalaman lebih awal, lebih anggapannya curi start gitu ya. Karena anak SMA aja udah bisa magang gitu. Misalnya kalian, of course, kalau kuliah dengan semester 1, 2, 3, itu possible sih. Kurang lebih gitu ya. Jadi, apakah menjawab mungkin untuk pertanyaannya? Silakan Rizky Azhar menjawab gak ya pertanyaannya? Harusnya sih menjawab ya. Oke, menjawab nih, dia jawab personal ke saya nih, menjawab Kak, terima kasih gitu.
Nah, ini ada kaitannya nih dengan apa yang dibahas Bu Fania tadi nih. Ada yang bertanya nih di kolom pendaftaran. Bagaimana prospek kerja jika sudah prospek kerja ya atau prospek kedepannya jika sudah menjalankan magang di ini ya, magang program dari Bright Internship ini. Apakah akan lebih dipermudah nanti dalam mencari kerja dan macam-macamnya? Oke, kalau untuk dari pengalaman yang sudah berjalan ya Pak, dan juga teman-teman sekalian, kurang lebih 20-30% teman-teman yang magang di luar negeri itu di offer full-time job. Kemudian kalau yang magang di Indonesia yang melalui Bright Internships itu 90% di offer full-time job. Dan juga bahkan ada juga banyak dari teman-teman yang setelah ikut program yang di luar negeri, mereka ditarik ataupun di message oleh para HRD di LinkedIn ataupun di approach untuk bisa gabung di perusahaan mereka, entah di Jakarta ataupun di Surabaya ataupun di Bali ataupun dimanapun. Nah, jadi kalau untuk prospek kerja tentunya bagus sekali ya Pak, karena kalau misalnya kita dari segi corporate atau kita dari HRD, kita bakal lihat experience teman-teman, seperti tadi Bu Fania udah share juga, ketika udah jury start di depan, udah pernah internship, udah pernah magang ataupun freelance ataupun part-time, kita bisa lebih stand out dari portfolio dan juga profile kita. Oke, nah teman-teman itu sudah terjawab nih ternyata ya teman-teman prospeknya gede banget nih. Pantesan disebutnya investment fee ya Bu tadi ya. Jadi probably ya prospek teman-teman dan opportunity teman-teman akan sangat luas gitu ya. Apalagi teman-teman ya benar ya Bu ya, di LinkedIn sekarang memang lagi marak banget nih SR-SR yang gencar banget nyari dan tiba-tiba menghubungi aja gitu untuk nawarin, kamu mau gak lanjut di perusahaan ini atau kamu mau gak bergabung di perusahaan saya gitu kan. Jadi saya juga pribadi mengalami itu gitu. Dua sampai berapa ya, mungkin 5 sampai 10 perusahaan gitu, ada yang banyak yang menghubungi gitu ya. Tiba-tiba chat saya tanpa saya juga nggak tahu gitu, ada tiba-tiba apply di mana, ternyata memang sekarang tuh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa punya portofolio yang bagus, punya punya pengalaman yang menarik, pasti perusahaan-perusahaan banyak yang mencari nih. Gitu. Tentunya di teman-teman punya nilai plus dibanding teman-teman yang mungkin tidak menjalankan magang sama sekali ataupun magangnya yang tadi Bu Fania bilang ya, apa magangnya buatin kopi, ngeprint hal yang tidak jelas gitu ya. Nah itu beda banget teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya nih, mumpung kita masih ada sesi nih, kalau tidak ada nih, kita nggak sampai jam 4 nih. Tapi hopefully sih bisa sampai jam 4 ya, jadi pertanyaannya bisa jelas gitu, bisa terjawab semua nih teman-teman nih. Lalu coba kita lihat di kolom pendaftaran ya. Kolom pendaftaran. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi kan nih teman-teman secara langsung gitu? Oke. Di sini sih sudah terjawab semua. Oh iya nih. Oke nih ada pertanyaan nih dari Cynthia Ayuning Tias. Nah, ini S2 bahkan Bu. Ini S2 bahkan di Kalbis ini ya. Persyaratan internasional internship, informasi jika internship di luar negeri, apakah akan dibantu untuk mengurus berkas-berkas misalkan seperti visa gitu ya, dan mungkin informasi tentang biaya hidup di negara tempat internship per bulannya itu apakah akan di-provide dari internship atau dari kandidatnya masing-masing yang harus mencari gitu ya, yang datang dulu ke tempat nanti baru tanya-tanya ke orang sana gitu. Oke, Silakan. kalau mengenai paperwork, visa itu ya paling overwhelm biasanya. Harus nyiapin ini, nyiapin itu. Mana lagi kalau misalnya sekarang pandemi ya, kita tuh dari Bright Internships kita tetap up to date sama embassy dari negara-negara lain gitu ya. Karena proses visanya itu biasanya ganti-ganti regulasinya gitu. Of course kita akan tetap update ke kalian gitu ya, ke students yang nanti mau berangkat internship. Jadi kita akan selalu update karena kita juga berhubungan baik dengan embassy, karena kita kan juga banyak mengirim anak-anak ya ke luar negeri. Jadi of course kita juga perlu update nih untuk embassy, apalagi masa pandemi gini.
banyak perubahan dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya mengenai living cost ataupun informasi terkait culture dan lain-lain, kita tetap ada guideline-nya, teman-teman. Jadi pada saat nanti sebelum kalian berangkat, kita akan share ke kalian untuk misalnya guideline nih, misalnya kalian mau internship di UAE gitu kan, katakan di Timur Tengah. Kemudian kalau di sana itu biasanya yang beda apa aja sih, kayak work culture-nya, kemudian biaya hidup dan lain-lain, atau terkait mata uang rupiah, mata uangnya, itu kita bisa share guideline-nya untuk kalian per destinasi gitu ya. Jadi kalau kalian mau ke UAE, kita akan share destinasinya UAE. Kalian bisa baca-baca tuh informasi apa aja yang ada di sana gitu ya. Banyak sekali sih. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu sendiri by YouTube misalnya, kan sekarang informasi sangat luas ya. Kalian bisa mendapatkan di mana-mana testimoni. Biasanya orang nge-vlog gitu kan ya. Ada orang WNI nge-vlog ini hidup di sini, tinggal di Dubai atau gimana. Kalian bisa lihat juga. Tapi kalau dari Bright Internships kita juga provide informasi-informasi terkait destinasinya itu. Gitu sih. Oke, terima kasih Bu Fadia atas jawabannya nih. Semoga teman-teman di sini bisa dapat nih jawaban apa, mungkin tadi ada yang ingin bertanya hal sejenis gitu ya. Biaya biaya yang dikeluarkan berapa nih kalau di sana nih, akomodasinya nih, kan bukan biaya pendidikan aja atau biaya internship aja yang harus dipikirkan gitu ya. Ada makan dan macam-macamnya gitu. Jadi sudah terjawab ya teman-teman ya. Lalu di sini, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silakan banget nih di kolom chat gitu ya, ataupun mau langsung bertanya di open mic, kita boleh banget, boleh banget. Nah di sini saya coba lihat dulu, ada pertanyaan lagi tidak ya? Oke. Atau gini Pak Adrianus, kita juga ada Yemima. Yemima mungkin bisa. Halo Yemima. Jadi Yemima ini salah satu student advisor-nya Bright Internships, tapi yang dia juga pernah internship di Thailand, di hospitality internship gitu ya. Mungkin Yemima bisa sharing pengalaman di sana ataupun unforgettable moment waktu internship di Thailand gitu ya, untuk bisa meyakinkan teman-teman Kalbiser ini bahwa magang di luar negeri itu worth it banget. Silakan ya. Oke, thank you Kak Fania. Ini suara saya terdengar jelas ya? Yes. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Yemima. Untuk pengalaman magang sendiri dulu pernah ke Thailand, tepatnya di Phuket. Kalau teman-teman pernah dengar, Phuket itu kayak semacam Bali-nya Thailand gitu. Nah, di situ saya di front office dan magangnya itu dari bulan November 2019 sampai bulan Maret 2020. Kepaksa pulang karena ada COVID, tapi puji Tuhan udah banyak sih pengalaman yang bisa didapatkan saat itu. Nah, kalau terkait soal pengalaman, saya dari jurusannya bukan dari hospitality, by the way, dari sastra Inggris. Jadi untuk basic sebenarnya nggak banyak, dan kayaknya kita sama-sama ya kalau ngomongin soal background studi, dari kita bukan dari itu hospitality, tapi ternyata masih bisa tetap program hospitality. Dan impact-nya kalau misalkan saya mau ngomong jujur nih, dari sebelum magang sama setelah magang, kalau dibandingin seperti apa? Ya, kalau misalkan untuk hospitality, kita pastinya belajar juga untuk tentang servis. Ya, kita tahu cara komunikasi dengan orang seperti apa. Lebih detailnya lagi ada kayak administrasi, lalu nanti ada juga kita tahu sistemnya dari hotel. Itu bisa jadi satu tabungan skill untuk kita bisa kerja ke depannya. Dan yang paling signifikan, walaupun saya jurusannya di sastra Inggris, tapi to be honest, jujur saja ketika ngomong sama orang pakai bahasa Inggris, itu kayak masih ragu, masih takut, ini orang beneran paham nggak sih aku ngomong apa gitu. Ketika magang, mau nggak mau dipaksa ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman magang, entah itu di hospitality offline atau mungkin di online internship, di Asia Virtual Internship, pastinya kalian kan nggak bisa ngomong pakai bahasa Jakarta atau mungkin pakai bahasa Jawa, itu nggak bisa.
mau nggak mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Di situ kalian bisa tahu, oh oke, aku bisa interaktif nih ngomong sama orang pakai bahasa Inggris. Sedikit demi sedikit kalian terlatih, dan sama seperti pengalaman saya dulu, setelah selesai magang, saya juga makin pede untuk bisa komunikasi dengan orang dari berbagai negara. Kurang lebih itu sih. Kalau unforgettable moment, aduh banyak sekali. Mulai dari yang seneng sampai yang deg-degannya in terms of COVID itu juga pernah, tapi beruntung juga di sini ada 24/7 support dari Bright Internships ketika saya pulang dari hektiknya penerbangan internasional pada saat itu, negara tutup, penerbangan di cancel dan lain-lain, tapi Bright tetap support sampai akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Jadi di cancel pesawat, terus tinggal di bandara, mau nggak mau nunggu pesawat selanjutnya sampai dapat tiket lagi. Nah, itu ada kehektikan yang seperti itu, misalkan kita ada supportnya, itu sangat-sangat membantu. Dan untuk pengalamannya sendiri, saya percaya nanti ketika teman-teman sudah mengalaminya, ketika udah selesai magang, kalian pasti nggak akan nyesel untuk ambil program internship. Karena sedikit banyak kalian akan sangat terbantu untuk melatih diri sendiri, untuk dapat skill baru, cara berkomunikasi dalam lingkup perusahaan atau dalam lingkup bisnis itu beda sama kalian ngobrol sama teman-teman di kelas atau mungkin ngobrol sama dosen. Totally different. Jadi kalian boleh coba. As soon as possible, it's also better buat kalian. Nanti Kak Mania, kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa nanti ketika info session selanjutnya atau mungkin ketika sesi langsung sama saya juga bisa gitu. Oke, thank you ya Bima sharingnya. Oke, jadi bagi teman-teman kalau misalnya mengenai bahasa ya, jadi ternyata ya Bima background-nya adalah sastra Inggris, tapi waktu di sana juga masih ragu untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa, semuanya belajar dari nol teman-teman. Jadi kalau saya, karena dari Kalbis Institute sendiri juga provide itu ya program bahasa Inggris. Jadi untuk kalian bisa melatih bahasa Inggris kalian baik dari writing, dari listening, speaking, sampai nanti pada saat job interview nanti juga diajarkan, di-provide juga sama Kalbis Institute gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Raka. Kak, jika kita sudah DP dan misal tidak keterima magang, apakah ada refund? Oke, ini pertanyaan yang itu ya penting juga bagi teman-teman untuk bisa diketahui. Kalau misalnya kalian nih just in case tidak diterima magang gitu ya, biasanya kalau dari Bright Internships itu resikonya sedikit sekali. Jadi teman-teman dari Bright Internships biasanya mereka pasti mendapatkan tempat magang. Tapi kalau misalnya just in case tidak bisa mendapatkan tempat magang, nah itu makanya pentingnya bahwa ini mungkin saya bisa share aja ya untuk tahapannya supaya lebih jelas. Mohon ditunggu. Oke, ini. Jadi kenapa pentingnya ada program deposit payment? Kalau deposit payment ini, jadi teman-teman istilahnya kan booking dulu nih slot untuk bisa melakukan internship gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalnya dalam masa menunggu untuk bisa kalian di interview sama corporate, kemudian ditolak, gitu ya. Kita akan biasanya refundnya bersifat dikurangi minus training fee kalian, gitu ya. Nanti kalau mengenai training fee itu bisa kontak Bright Internship sendiri, kira-kira berapa. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian akan membayarkan balance payment dan juga scholarship akan dicairkan pada saat kalian sudah diterima oleh perusahaan, gitu ya. Jadi kita juga istilahnya juga secure gitu bahwa kalian tidak perlu membayar misalnya 19 juta di depan gitu, tapi kita ada tahapan-tahapannya yang which is itu juga mengamankan dari pihak kalian, juga mengamankan dari pihak Bright Internships bahwa nanti kalau saya just in case kalian ketolak di sesi sini di fase internship placement, kalian tinggal ini refundnya di sini di minus training fee gitu ya. Training fee-nya nanti bisa lebih lanjut. Mungkin dari Bu Florencia ada tambahan?
Oke, Raka, di step yang di-share-kan di screen itu ada tahap pre-screening. Jadi biasanya dari pihak kami dan juga dari pihak Kalbis nanti akan ada pre-screen. Mungkin kalau dari kami lebih ke bentuk ngobrol atau interview. Nah, di situ biasanya kita udah decide di awal sebelum Raka membayarkan deposit payment. Kita sudah decide di awal apakah kita bisa accept aplikasinya Raka. Kalau misalnya oke, biasanya itu guaranteed internship. Sampai sekarang dari 2015 sampai sekarang kita kayaknya belum pernah untuk teman-teman yang nggak bisa kita tempatkan ketika teman-teman udah lolos pre-screening. Seperti itu Raka. Tapi memang kedepannya that might be kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi betul kata Miss Fania, kalau misalnya ini ketika Raka join program, kalau pre-screeningnya udah lolos, biasanya guaranteed, tapi just in case dari kita nggak bisa ke depannya, akan ada refund dari deposit payment minus training fee itu. Bagaimana Raka? Menjawab nih, Raka. Oke. Atau mau tanya lebih lanjut lagi mungkin by on cam gitu, nanti kalau Bapak kita bisa lebih jelas gitu. Sudah Ini cukup. ada juga dari Ntar saya teman-teman yang PC aja ya di WA. oh ya Raka, ada teman juga yang dari Kalbis yang udah daftar, yang udah keterima pre-screening ya Pak Adrianus ya. Meskipun di awal sempat lumayan struggling untuk dari segi bahasa, tapi dia perform well sekarang. Jadi udah dikasih training oleh Kalbis dan juga studentnya ini udah berusaha untuk bisa belajar lebih lanjut, pre-screeningnya udah lolos Pak, jadi sekarang lagi proses. Jadi don't worry Raka. Nah, di sini ada yang bertanya lagi nih Bu di kolom chat nih. Ricky namanya. Izin bertanya lagi Kak, untuk yang virtual SC internship apakah mendapatkan ini ya paid internship ya? Apakah paid internship dan benefitnya apa saja biasanya yang ditawarkan perusahaan untuk yang virtual SC internship ya? Thank you Raka. Thank you Ricky. Ini tadi Raka, tadi ini Ricky ya. Oke. Oke, Miss Flo mungkin. Oke, kalau untuk yang guaranteed allowance itu biasanya hospitality. Yang biasanya hospitality internship, jadi itu udah include semuanya dari akomodasi, meal teman-teman, kemudian ada juga visa proses, most likely visanya yang di pihak sana untuk extension dan lain-lain udah di cover semua. Untuk hospitality, kemudian allowance kurang lebih tadi di angka 2 juta sampai 16 juta per bulan, tergantung nanti cap kemana, itu yang paid, yang kita guaranteed. Kalau untuk yang Asia virtual itu depends to the company. Selama ini memang ada yang memberikan allowance dalam bentuk uang makan. Kalau uang transport jarang ya, kalau virtual nggak ada kayaknya. Jadi ada yang sempat memberikan uang makan, ada yang memberikan bonus dalam arti sales commission dan lain sebagainya, ataupun ada juga yang memberikan merchandise dari produk dari perusahaan tersebut, ada yang recommendation letter, ada yang full time employment, ada yang unpaid. Jadi unfortunately kita nggak bisa pilih di depan karena itu semuanya depend on the company dan juga depend dari performance dari teman-teman. Untuk di awal kita kayaknya biar semuanya sama rata, assume aja bahwa semuanya itu unpaid yang di luar hospitality. Tapi kalau misalnya ada nanti bisa diterima, nanti langsung kok direct dari company ke teman-teman. Itu ada tertulis di agreement, internship agreement-nya teman-teman. Oke, semoga menjawab nih Ricky. Lalu mungkin ini ya Bu ya, mungkin kalau di luar teman-teman di sini di luar pendapat dapat apa tidak dapatnya ini ya apa namanya uang makan, uang transport dan macam-macamnya, benefitnya selain itu biasanya apa aja sih Bu? Gitu. Apakah ada sertifikat kah nanti yang didapatkan teman-teman di sini atau ada yang lain yang biasanya ditawarkan oleh company ya? Setelah teman-teman ini selesai menjalankan magang. Kalau sertifikat itu biasanya ada Pak. Kalau misalnya bahkan kalau teman-teman perform well, itu company dengan senang hati untuk provide recommendation letter
atau bahkan ada yang dikasih long term project ataupun full time employment. Itu juga ada. Oke, iya sih bener banget sih. Apa kayaknya menarik banget nih teman-teman nih. Soalnya di zaman sekarang ya pasti company juga nggak mau capek-capek lagi pasti ya nyari nyari orang gitu ya, nyari job seeker gitu. Karena kan dengan adanya internship ini kan teman-teman juga dilatih ya untuk bisa menjalankan bisnis proses yang ada di suatu perusahaan gitu ya. Di perusahaan teman-teman nanti akan melakukan intern gitu. Tentunya kalau misalkan teman-teman di sini profobiknya bagus gitu ya, pasti perusahaan banyak pasti yang consider untuk ya udah deh hire aja deh, hire full time deh gitu. Dan apalagi teman-teman di sini juga sudah mayoritas sudah mau semester akhir ya gitu. Jadi pastinya ada juga yang mungkin teman-teman di semester awal gitu, semester 4 tadi bilang mungkin nanti deh perusahaannya akan nunggu nih, ada juga gitu, ada juga perusahaan yang mau menunggu gitu, ya udah kita tunggu kamu lulus ataupun kita tunggu kamu mungkin udah masuk ke tesis gitu atau skripsi gitu, bisa juga teman-teman. Jadi banyak banget sih yang bisa teman-teman dapatkan ya jika mengikuti international internship ini, tentunya juga dengan ya kita tahu ya kalau di Indonesia kalau teman-teman nanti juga selesai menjalankan international internship ini teman-teman dapat sertifikat apalagi dapat recommendation letter, teman-teman akan sangat mudah nanti mendapatkan pekerjaan ya di Indonesia pastinya tentunya di saat ada recommendation letter apalagi dari ini ya, apalagi dari perusahaan luar gitu ya. Ya kan tadi kita lihat kan big company semua tuh ya. Jadi di saat teman-teman nanti selesai dan teman-teman mau mencari kerja secara mandiri, bisa banget tuh gunain recommendation letternya untuk teman-teman bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang teman-teman inginkan gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang big four gitu ya. Ya pasti tentunya butuh tuh recommendation letter seperti itu tuh. Karena mereka memang pasti akan screeningnya dari awal orang-orang yang direkomendasi. Karena biasanya kan yang direkomendasi berarti antara kerjanya bagus ya kan atau enggak dia memang punya skill-skill tertentu nih yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Dan ya hopefully teman-teman bisa dapat gitu ya. Kira-kira ada yang ingin bertanya kembali di kolom chat atau direct nih ya, open cam, open mic sebelum kita akhiri sesinya. Nah, teman-teman nanti sesi kita berakhir, teman-teman akan mendapatkan email juga, email terkait konfirmasi, terkait dan rekap informasi ya. Rekap informasi terkait international internship yang diadakan oleh Kalau Business Institute bekerja sama dengan Bright Internship. Nah, teman-teman di sini jangan khawatir misalkan takutnya lupa gitu, Kak, aku takutnya lupa nih habis webinar atau habis sosialisasi ini takut lupa poin-poinnya tadi yang disampaikan oleh Bu Fania dan Bu Florencia gitu. Jangan takut gitu, nanti kita akan bikin rekapannya teman-teman, jadi teman-teman bisa forward nanti mungkin kalau mau konsultasi ke kaprodinya bisa teman-teman bisa tunjukkan ataupun mau konsultasi ke orang tua ya biasanya kalau ke orang tua biasanya identiknya terkait biaya ya gitu. Nah teman-teman bisa nanti menjelaskan berdasarkan apa yang nanti direkap oleh tim Kalbis dan Bright nanti ya yang akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing di sini. Nah tentunya dengan ini juga saya harap teman-teman nanti setelah kita dekat-dekat menutup nih, teman-teman bisa isi form evaluasi juga ya. Jadi teman-teman di sini yang mengisi evaluasi bisa mendapatkan ini ya rekapan acara hari ini secara lengkap seperti itu. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali atau tidak? Kalau tidak dari Bu Fania atau Bu Florencia atau Bu atau Kak Yemiman ya, ada yang ingin ditanyakan ke teman-teman secara langsung? Oke, kalau dari saya sepertinya cukup. Kalau misalkan teman-teman mau tanya yang mendetail, misalkan nih Kak, aku dari jurusan bisnis kayak Raka tadi ya. Nah, kira-kira aku cocoknya kemana nih Kak? Kalau destinasinya yang seperti ini, aku pengennya kerjanya posisi ini. Lebih detail itu bisa untuk kontak kita di Bright Internships. Nanti kita akan provide untuk personal consultation buat teman-teman semuanya. Thank you. Makasih Pak Adrian. Terima kasih Kak Yemiman. Nah teman-teman bisa tuh langsung tuh dihubungi WhatsApp-nya Kak Yemiman nih. Ya di 081 9-nya banyak banget nih 9999 59 ya. Jadi of course teman-teman kalau ada yang mau konsultasi boleh banget langsung. Dari Bu Florencia dan Bu Fania ada kayak ingin disampaikan kembali ke teman-teman untuk menutup sesi kita pada hari ini?
Singkat aja Pak, kita welcome everyone yang join hari ini dan juga teman-teman mungkin ada yang belum sempat hadir hari ini tapi pengen sebenarnya untuk ikut internship di dalam ataupun di luar negeri secara virtual atau offline. We look forward in having you in our programs. Jadi feel free untuk bisa follow kita, kemudian untuk kontak kita ke depannya kalau ada personal questions. Jadi see you soon teman-teman. Itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih Bu Florencia. Dari Bu Fania, ada yang ingin disampaikan Bu ke teman-teman Kalbiser? Oke, bagi teman-teman nih, mungkin saya mau menyampaikan aja ya bahwa Kalbits Institute ini benar-benar sangat concern dengan kalian, benar-benar sangat memperhatikan sampai kalian disupport untuk bisa international internship gitu ya. Karena jangan sampai penyesalan saya gitu ya, angkatan tua gitu ya, kalau dulu nggak ikut magang. Jadi hari ini saya menyampaikan good news buat kalian bahwa magang itu sudah nggak seribet dulu. Kalau dulu mungkin saya sampai skip magang gitu ya. Tapi sekarang sudah benar-benar didukung oleh baik dari pemerintah, kemudian dari institusi sendiri, dan dari Kalbis Career Center juga sangat welcome dan berinternships. Jadi kalian kurang apa lagi gitu ya untuk bisa benar-benar mendapatkan dukungan untuk kalian bisa international internships gitu. Mungkin dari saya sudah cukup. Thank you teman-teman. See you. Kalau saya ada yang mau ditanyakan nanti bisa by WhatsApp gitu ya, nanti atau by Instagram dan lain-lain, atau mungkin kalau misalnya nanti mau lihat-lihat dulu nih Bright Internships, kenalan dulu, bisa visit kita di website kita www.brightinternships.com ya, nanti bisa lihat testimoni-testimoni dari alumni kita, mereka bagaimana gitu ya, gitu. Thank you Pak Adrianus. Oke, terima kasih Bu Fania. Nah, teman-teman ini pas banget kita sudah ada di sesi akhir acara ya. Nah, teman-teman saya akan share form evaluasi kegiatan pada hari ini. Teman-teman bisa mengisi nanti sembari kita persiapan foto bersama nih. Nah, bagi teman-teman di sini silakan untuk di open ya kameranya ya. Ini biar jadi dokumentasi kita bersama untuk acara sosialisasi hari ini. Barangkali nih teman-teman yang open cam ini bisa jadi ini ya, bisa jadi kandidat untuk international internship ini di sini nih. Jadi Bu Fania, Bu Florencia dan Kak Bimo bisa kenal duluan nih. Silakan teman-teman yang bisa open cam di open ya kameranya ya. Di sini ada siapa aja nih? Ada Akilah ya, Akilah Salsabila, Yosua Ricardo, Ridwan Santoso, Monika Riana, Cynthia silakan ini di open nih. Milian Wijaya silakan di open kameranya. Dia ada Halgi nih, wah Halgi dari nih ada Raka nih, wah ganteng deh si Raka nih, mantap. Yang nanya-nanya tadi ya, Angelita Putih Rulan, halo. Nah, ini open cam juga nih, Nanda Riana, wah Nanda Riana ini kayaknya lagi di kantor ini ya, spesifik ya. Ada Monica Riana juga, halo. Nah, oke, saya countdown ya. Ini teman-teman yang masih belum, ayo silakan nih. Saya countdown aja dulu nih untuk kita bisa foto bersama ya. 3, 2, 1. Oke, saya save dulu. Nah, oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam sosialisasi internship ini. Nah, teman-teman bisa kasih form feedbacknya ya ke link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Terima kasih juga untuk pihak Bright Internship dari Bu Fania, Bu Florencia, dan Kak Yemima ya yang sudah mendampingi dalam sesi acara hari ini. Of course teman-teman pasti masih banyak pertanyaan tentunya ya gitu yang mungkin teman-teman ingin tanyakan secara pribadi gitu ya ke Kalbis Career Center maupun ke pihak Bright Internship. Nah, boleh banget nanti langsung dihubungi pihak Kalbis ya, mungkin bisa hubungi ke saya gitu ya ataupun ke nomor Career Center. Nanti Career Center juga saya juga sih nomornya yang pegang gitu ya. Nah, terus juga kalau dari Bright Internship juga bisa menghubungi Bu Fania ya. Dan siapa di kayak Mima ya tadi ya. Nah, itu antara dua itu tuh kalian bisa ganggu ya kita dan mana kutip nih gitu. silakan ganggu saja tuh. Nah teman-teman, saya mau bilang ya untuk menutup sesi kita bahwa magang itu bisa di mana aja ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa magang di dalam negeri, teman-teman bisa magang di luar negeri. Tetapi esensi dari semua magang adalah teman-teman mempersiapkan diri teman-teman masing-masing nih untuk terjun ke dalam dunia industri gitu ya. Kadang kan ada yang bilang ya, setelah lulus atau kakak-kakak kelas kita banyak yang bilang kalau habis lulus dari kampus beda banget nanti kita kayak masuk ke mana hutan belantara nih kalau udah terjun ke dunia industri gitu. Nah, itulah teman-teman yang dimaksud mungkin ya. Nah, di saat teman-teman sudah internship, sudah menjaga internship maupun di domestik ya dalam negeri ataupun di luar negeri, nah, teman-teman sudah punya bekal nih sebenarnya untuk menghadapi dan menjalani kehidupan gitu ya. Nanti setelah teman-teman lulus dari kampus gitu ya, tentunya ilmu-ilmu yang didapatkan bukan hanya nanti bisa teman-teman gunakan di dalam kampus gitu. Cuma bukan hanya jadi syarat magang, syarat selesai menjalankan magang terus teman-teman bisa ambil skripsi gitu ya. Tapi ilmu-ilmu yang didapatkan ini berguna banget untuk teman-teman menjalani kehidupan nih di kedepannya nih sebagai profesional di bidangnya masing-masing ataupun entrepreneur ya. Entrepreneurship juga bisa gitu, buka usaha sendiri gitu, ekspor ke luar negeri gitu, dan macam-macam itu kan opportunity jadi lebih luas ya. Jadi teman-teman tadi juga kalau kita lihat ya di presentasinya itu apa yang di teman-teman harus keluarkan gitu ya teman-teman charge gitu ya itu sebagai investment fee ya kita anggapnya gitu karena jangan jangan pernah pelit teman-teman terhadap pendidikan dan pengalaman pastinya dengan teman-teman invest ke pendidikan dan pengalaman yang teman-teman jalankan teman-teman bisa dapat yang lebih gitu ya ke depannya gitu ya. Sama aja kayak teman-teman tahu investment Bitcoin yang gak ada yang tahu ya. Di 2013 gitu, Bitcoin cuma berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, tahu-tahu sekarang udah jadi berapa ratus juta, bahkan bisa menyentuh 1 M gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu nih ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan sekarang, investmentnya segini, tahu-tahu di kemudian hari gitu ya, di berapa tahun ke depan setelah teman-teman lulus, ilmu-ilmu tersebut sudah expand gitu dan sudah bisa jadi valuasi teman-teman nih untuk dihargai gitu ya di sebuah perusahaan ataupun usaha teman-teman masing-masing gitu ya. Of course teman-teman terima kasih saya ucapkan ke teman-teman semua, teman-teman Kalbiser ya yang sudah meluangkan waktu di hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap terapkan protokol kesehatan. Semoga tim Red juga dalam keadaan sehat selalu ya. Dari Bu Fania, Bu Florencia dan Kak Yemima tetap terapkan protokol kesehatan juga dan see you on the next event ya. Bye-bye, saya izin untuk live ya. Terima kasih. Bye. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you.